Kekasih Tuhan, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, pagi ini saya kembali menjumpai kita semua. Kan saya ucapkan shalom. Baiklah, kita akan menjalani hidup ini dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan melalui sabdanya. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami datang merendahkan diri hadapan-Mu mengucap syukur karena kasih setiamu begitu baik dan besar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kembali kami belajar sabda-Mu pada pagi ini. Kami berharap bahwa firman ini menjadi kekuatan menuntun dan memberkati kami ketika kami akan melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bersabdalah bagi kami semua. Kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan pemirsa dimanapun berada, bacaan Alkitab pada saat ini saya ambil dalam Injil Matius pasal 15 pada ayatnya yang ke-28. Sabda Tuhan berbunyi sebagai berikut ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian sabda Tuhan pada pagi ini yang saya berikan judul jawaban hati terhadap situasi. Jawaban hati terhadap situasi. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada, seringkali dalam kehidupan kita jalani, Kristus Tuhan sebagai Allah yang kita puja dan sembah, seringkali memakai berbagai macam situasi, baik itu situasi sulit, termasuk situasi yang baik, yang kita juga kenal dengan sebutan persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, atau kesesakan. Semua persoalan ini sebenarnya memiliki makna atau memiliki arti tersendiri dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah datang mengganggu seluruh kehidupan kita, maka sebenarnya kita senantiasa dipersiapkan agar kita bagaimana dapat mengembangkan karakter-karakter kita dan sebagai sarana untuk menguji kualitas iman kita kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita menghadapi situasi dan kondisi apapun, di saat kita menjalani hidup, milikilah respon hati yang benar dan tentunya positif dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang terjadi. Ada seorang tokoh yang bernama Dr. Norman Vincent Peale. Ia seorang pengkhotbah dan penulis buku rohani terkenal. Dalam sebuah bukunya, The Power of Positive, ia mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir secara positif. Jangan berpikir yang negatif. Seringkali menjadi kesukaan atau kegemaran manusia senantiasa berpikir secara negatif. Kita tidak begitu mengetahui tentang situasi dan kondisi bahkan masalah orang lain, pribadi orang lain. Acap kali kita terlalu jauh mencampuri urusan dan kehidupan orang lain. Karena itu firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, hendaknya setiap kita memiliki cara hidup yang senantiasa berpikir secara baik atau berpikir secara positif, dan jangan menyimpang dari apa yang baik dan benar. Tapi dianjurkan kepada kita justru lakukanlah segala hal yang baik yang berkenan kepada Allah.
Jangan misalnya seperti firman Tuhan mengatakan, karena kita terlalu pintar, terlalu kuat, terlalu sibuk memperhatikan urusan atau kepentingan orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kuman yang ada di seberang sana yang begitu jauh dapat kita melihatnya dengan terang benderang. Tetapi Malok, kelemahan, dosa yang kita lakukan, Malok yang ada di mata kita, segala beban dosa yang kita lakukan, kita tidak mengetahui. Karena kita hanya fokus memperhatikan urusan orang lain, pribadi orang lain, keluarga orang lain, dan lain sebagainya. Miliki hati dan kehidupan yang selalu positif. Seorang perempuan Kanaan yang disebut pula perempuan Syro-Fenisia seperti diungkapkan di dalam Markus 7 ayat 24-30. Sekalipun berada di situasi yang sangat sulit, ia tetap memiliki respon hati yang positif kepada Tuhan. Ketika di saat ia datang kepada Tuhan, ia memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang dirasuk setan. Ia merasa bahwa diabaikan oleh Tuhan pada saat itu. Karena Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Kita bisa melihat dalam Matius 15 ayat 23. Seharusnya perempuan ini merasa kecewa. Ia seharusnya tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Ia seharusnya tidak mau dekat-dekat lagi dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak peduli dan tidak memperhatikan dia tidak mundur. Tapi ia selalu berpikir secara positif di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat jiwa dan karakter perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi di saat itu justru Tuhan malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Tentunya ini jawaban yang sangat keras dan mungkin sangat menyedihkan, sangat menyakiti hatinya. Jawaban Tuhan benar-benar sangat menohok dan menyakitkan hati dari perempuan Syro-Fenisia. Tapi kita belajar dari sikap dan karakter perempuan tersebut. Ia tetap tegar. Ia tidak kecewa. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Tidak terluka hatinya. Tapi justru ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena ia merasa tidak terhina. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ia memiliki respon negatif terhadap perkataan Tuhan, pastilah seketika itu juga ia akan pergi meninggalkan Tuhan. Sambil mengomel dan mungkin bersungut-sungut. Kalau itu yang dilakukan, apa yang terjadi? Tentu tidak akan ada mujizat yang terjadi atas diri anaknya. Saudara-saudaraku dan pemirsa dimanapun berada, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya. Mendorong perempuan itu terus berseru-seru kepada Tuhan. Iman semacam ini yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengulurkan tangannya, menyatakan kuasanya. Ada saat Tuhan seolah-olah tidak peduli dan tidak menjawab, bahkan mendengarkan keluh kesah kita, permohonan kita. Bahkan kadang-kadang manusia menilai tindakan perbuatan Allah sangat mengecewakan. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan begitu dekat dan peduli. Dan ia senantiasa mengasihi, bahkan merangkul kita.
berdasarkan kasih dan keputusannya sendiri. Karena itu saudaraku, masalah tantangan masih selalu ada dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah bermohon meminta kepada Allah agar kita dapat keluar dari berbagai situasi dan kondisi yang kurang menggembirakan. Terkadang ketika kita sudah berkali-kali meminta dan memohon kepada Tuhan tapi tidak ada jawaban, kita mempersalahkan Tuhan, mencaci maki Tuhan, meninggalkan Tuhan. Justru dalam suatu kondisi seperti ini, mari kita belajar dari ketegaran hati. Saat perempuan Siropenesia diperlakukan bagaimanapun, ia tetap tabah dan sadar, ia tetap berpikir secara positif. Bahkan ia terus mencari Allah. Karena ia yakin dan percaya di dalam Kristus ada jawaban pasti. Demikian sabda Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati dan menguatkan kita semua. Jalani hidup mengikuti petunjuk Allah. Soli Deo Gloria, hanya Tuhan dimuliakan. Amin. Ini adalah life story dalam frame yang ku abadikan. Bukan hanya gambar tapi arti tentang cinta, luka, dan harapan. Tak semua kisah harus terucap, cukup satu jepretan semua terjawab.